Aku 2 kali tarik tunai pakai debit mandiri di ATM di bandara di Turki. Duitnya nggak keluar, tapi saldonya berkurang. Dan udah kutunggu 3 hari, duitnya nggak balik-balik juga. Jalan-jalan ke Turki mending bawa rupiah, lira, atau dolar ya? Terus nanti tukernya mending di money changer di Indonesia atau di Turki? Tenang, semua ada solusinya. Jadi di video kali ini aku bakal share pengalaman aku waktu di Turki, terutama tentang pemakaian mata uangnya. Apa nih yang paling sering dipakai dan harus disiapin. Jadi biar bisa nikmatin liburan di Turki dan tetap bisa hemat, jangan di skip videonya, jangan lupa juga di subscribe, di like juga videonya, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Oke, yang pertama, mata uang apa yang harus kita siapin untuk dibawa? Ada 3 sih. Yang pertama rupiah. Nah, rupiah ini untuk dipakai di mana? Untuk dipakai di bandara saat kita masih nunggu keberangkatan, karena kan lumayan ya, ada beberapa jam. Dan juga saat di bandara Indonesia juga saat kedatangan. Jadi kalau butuh beli perintilan-perintilan kecil, nah itu kan kita pakai rupiah. Tapi sebenarnya sih selama masih di Indonesia cari ATM rupiah juga gampang ya. Nah, kalau untuk di Turki, rupiah itu sebenarnya juga bisa dipakai. Cuman aku nggak rekomendasiin sih. Kenapa? Karena biasanya yang pakai mata uang rupiah itu yang pedagang-pedagang di pinggir jalan gitu. Kenapa nggak direkomendasiin? Karena yang menentukan kurs rupiahnya itu mereka, dan mereka menentukan itu ya semau mereka. Contoh tuh aku pernah ketemu yang jual jaket waktu itu. Jadi jual jaketnya tuh kalau pakai rupiah 100.000, tapi kalau pakai lira 70 lira aja. Jadi seperti itu ya. Kalau kalian mau pakai sih nggak apa-apa, kalau nggak disimpan aja rupiahnya kalau untuk kondisi-kondisi emergensi. Terus mata uang kedua yang harus kita bawa pastinya adalah lira, karena ini yang mayoritas kita pakai selama di Turki, paling banyak kita pakai, paling sering juga kita pakai. Tapi kalau mau bawa lira banyak-banyak kan riskan juga ya kalau bawa cash. Jadi gimana nih, nanti susah nggak ya cari ATM yang bisa tarik lira atau mungkin money changer untuk tukar dari rupiah ke lira? Nah, ini aku akan jelasin di poin kedua, jadi jangan di skip ya, karena ini penting banget. Yang pasti lira ini yang paling banyak dan paling sering aku pakai di Turki. Nah, kalau tentang apa aja nih barang-barang atau perlengkapan apa aja yang harus dibawa untuk ke Turki, nanti aku akan bikinkan videonya. Kalau udah ada linknya berarti udah ada videonya. Mata uang ketiga yang harus kita siapin yaitu dolar. Nah, cuma kalau aku pribadi sih aku jarang banget pakai dolar, karena dolar ini biasanya dipakai di toko-toko yang barang-barang agak mahal, kayak di jaket-jaket kulit. Jaket kulit ini kalau kalian yang suka aku rekomendasiin banget. Memang harganya lumayan sih, rata-rata di atas $1.000, tapi kualitasnya oke banget. Kemudian selain itu juga di toko perhiasan khas Turki nih, itu dia juga pakai dolar. Tapi di toko-toko ini nggak harus kita bayarnya cash, jadi bisa pakai debit atau credit card yang nanti bakal dikonversi ke harga dolar. Kemudian selain itu juga dolar ini dipakai untuk naik balon. Kemudian tour yang pakai jeep, nah itu juga bayarnya pakai dolar. Nah, kalau yang ini naik balon dan juga jeep itu bayarnya harus cash. Jadi harus nyiapin dolar seharga naik balon dan juga jeepnya. Berapa harganya nanti bakal aku bikinin video khusus. Jadi berapa harga oleh-oleh, dimana beli oleh-oleh yang murah, kemudian harga destinasi wisata seperti balon, jeep, dan juga ski. Nah, jadi buat teman-teman yang mau pergi ke Turki nih, jangan lupa di subscribe dan juga nyalakan loncengnya biar nggak ketinggalan update video tentang Turki. Poin penting yang kedua yaitu dimana baiknya tukar lira, di money changer di Indonesia atau di money changer nanti aja di Turki, atau di mana? Coba tebak dulu, aku kasih waktu 10 detik ya.
Tukar lira dengan kurs paling rendah dan untung paling banyak, jawabannya adalah ditarik tunai ATM. Tapi nggak semua ATM loh ya. Jadi nanti aku akan jelasin detail di video ini. Jadi jangan di skip videonya, jangan lupa di like juga. Aku ke Turki itu berangkat di tanggal 17 Maret sampai 28 Maret. Dan karena memang masih pengalaman pertama dan berangkat sendirian, suami masih belum bisa ikut, jadi aku benar-benar persiapan itu 3 bulan sebelumnya. Termasuk aku sering cek kurs lira ke rupiah. Jadi rata-ratanya sih selama 3 bulan itu aku cek sekitar 1 lira itu sama dengan 960 sekian lah untuk rupiahnya. Nah, ketika udah kurang 2 minggu, aku coba nih nanya ke money changer yang ada di Depok. Kebetulan aku ada kenalan. Waktu itu ketika aku tanya, dikasih kurs 1 lira itu sama dengan 1.300 sekian. Aku pikir-pikir lumayan juga ya. Jadi kalau misalkan aku mau tuker 1.000 lira, anggaplah ya biar hitungannya gampang, 1 lira sama dengan 1.000. Berarti kalau aku ngeluarin duit untuk dapat 1.000 lira, berarti aku harus ngeluarin duit itu sekitar ya 1.300.000-an. Jadi di situ ada extra pay sekitar 300.000. Nah, kemudian aku cobalah nanya juga sama tour guide aku. Nah, dia bilang di bandara Istanbul itu banyak kok money changer dan juga ATM. Jadi sebelum kita jalan-jalan keliling Turki, sebelum keluar dari bandara itu bisa ambil duit di ATM ataupun tukar di money changer. Cuma waktu itu tour guideku nggak begitu hafal tentang kurs liranya saat itu berapa. Nah, aku akhirnya secara pribadi mutusin, sudahlah, ini kan juga pengalaman, cari pengalaman. Karena aku hitung-hitung harus ngeluarin 300 extra pay kalau tuker di money changer di Depok. Akhirnya ya udahlah, aku ambil ntar aja di Bandara Istanbul. Kalaupun dapat lebih murah extra pay-nya, berarti untung di aku. Tapi kalau misalkan ternyata lebih mahal, ya itu udah konsekuensi dari pilihanku. Jadi untuk teman-teman yang sudah merasa dewasa, ketika sudah menentukan pilihan, sudah bikin keputusan, harus siap dengan apapun konsekuensinya dan segala kemungkinan yang bisa terjadi. Sedikit filosofi lah dari aku. Oke, ketika udah sampai di Turki, ini aku jelasin beberapa ATM yang aku pakai dan juga beberapa metode pembayaran lira yang aku pakai. Jadi pas sudah sampai di Istanbul itu aku kan pakai debit mandiri ya. Aku coba tarik tunai di ATM yang ada di bandara. Gagal yang pertama. Kemudian pindah lagi ke ATM berikutnya. Cuman aku lupa nih nama banknya apa. Cuma kalau nggak salah sih sama, model ATM-nya tuh sama, tulisannya, warnanya. Dan di ATM yang kedua pun juga gagal pakai debit mandiriku. Tapi saldonya kepotong tuh, aku cek di internet banking, aduh kepotong. Dan juga dengan biaya adminnya juga. Ya aku berharapnya sih besok mungkin bisa balik ya, tapi ternyata ditunggu 3 hari nggak balik. Baru setelah aku bikin kirim email tuh, karena untuk telepon ke 14.000 nggak bisa, aku akhirnya kirim email. Dan setelah kirim email, kebesokannya langsung duitnya balik. Dan saat di bandara itu kebetulan ada ketemu teman baru nih, salah satu army dari Sukabumi. Nah, aku pinjem dia dulu nih. Jadi dia waktu itu pakai debit BRI. Aku waktu itu tarik 1.000 lira. Nah, 1.000 lira itu keluar dari ATM, dan di mobile banking temenku ini dia muncul tuh kan, ada notifikasinya, itu terhitungnya 1.140 sekian. Jadi kalau dihitung-hitung dengan tuker lira di money changer di Depok, ya masih lebih untung ya ambil tarik tunai di ATM di bandara. Metode pembayaran lira yang aku coba juga adalah langsung pakai debit card mandiri. Jadi ini biasanya kalau di toko oleh-oleh atau mungkin di rest area kalau kita mau pindah kota tuh
itu kan berhenti di rest area, ada kayak minimarket ya semacam Indomart ataupun Alfamart. Kadang beli mie instan, Indomie di situ, kadang juga ya cuman beli cemilan lah. Itu aku coba bayar pakai debit card. Dan ternyata guys, jauh lebih murah bayarnya pakai debit card karena nggak kena admin. Dan dari beberapa kali aku belanja, itu aku coba cek habis belanja nih, aku cek di internet banking, itu kursnya rata-rata 1 lira itu sama dengan 990 rupiah. Jadi jauh lebih murah kan. Kemudian yang ketiga, aku coba lagi nih pakai ATM waktu itu di kota Ankara. Itu sekitar, aku lupa deh, antara hari ke-5 atau hari ke-6 aku udah kehabisan cash lira. Jadi aku coba cari ATM. Di situ gampang banget cari ATM, lebih gampang cari ATM daripada apotik di Turki. Nah, ini bakal aku bahas di video kedua nih, persiapan yang perlu dibawa, termasuk salah satunya adalah obat-obatan. Nanti aku bakal kasih linknya di sini kalau videonya udah ada. Nah, jadi cari ATM ini gampang, tapi biaya admin per ATM ini beda-beda. Jadi aku udah coba beberapa ATM, itu ada yang kasih 6-8% biaya administrasinya, sampai akhirnya aku menemukan ATM dengan biaya admin yang paling murah, yaitu ATM. Ambil duitnya di sini. Mari kita coba. Ini ada logo Visa, Mastercard. Masukin, oh ini pakai bahasa Inggris. Masukin pinnya. Udah, tekan enter. Ini pilih withdraw. Ambil 1000. Nah, fee-nya murah nih, 30 TL. Kemarin dapat yang fee-nya itu 6% sampai 8%. Ini murah nih. Jangan lupa tarik ATM dan ambil duitnya. Oke. Where is the receipt? Ini resipnya. Oke. Jadi kesimpulannya, kalau mau liburan di Turki, menikmati liburan tapi bisa tetap lebih hemat. Untuk transaksi itu lebih murah kalau langsung pakai debit card. Di sini aku pakai debit card Mandiri ya. Aku belum tahu kalau misalkan pakai debit card yang lain. Kalau yang BRI itu punya temanku tadi. Siapa tahu teman-teman ada yang udah pernah pakai debit card lain atau metode pembayaran lain, bisa komen di bawah ya buat nambah pengalaman teman-teman juga. Oh ya, BTW, yang aku gagal tarik tunai pakai debit card Mandiri di ATM bandara itu tagihannya sekian ya guys. Jadi kalau di BRI kan itu ambil 1000 lira, tagihannya atau kepotong saldonya itu 1.140 sekian. Nah, kalau pakai debit Mandiri itu 1.094.000 sekian. Jadi masih lebih murah pakai debit Mandiri. Next video aku bakal spill berapa harga oleh-oleh di beberapa tempat di Turki, dan juga rahasia di mana harga paling murah buat beli oleh-oleh. Terus juga aku bakal spill harga destinasi wisatanya seperti naik balon, kemudian jalan-jalan pakai jeep, dan juga ski. Jadi buat teman-teman yang mau ke Turki, jangan lupa di like video ini, jangan lupa juga untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Kalau perlu, share juga nih video ini ke teman-teman lain yang mungkin lagi persiapan mau berangkat ke Turki. Bye-bye.
Jadi kalau untuk ambil uang lira, aku sudah sempat nanya temen yang kerja di Money Changer. Waktu itu aku cek kurs lira itu sebenarnya 960 sekian, tapi dari Money Changer itu dihargai 1 lira 1.300. Jadi kalau kita mau tarik 1.000 lira kan kena 300.000 lah ya, kasarnya begitu. Nah terus waktu di bandara cobalah ambil ATM, cuman waktu itu nggak keluar sih, untungnya duitnya balik. Sempet nangis karena berapa hari duitnya nggak balik. Pakai Mandiri nggak bisa keluar, dan itu biayanya cuma 20.000 waktu itu. 20 lira lah ya, kasarannya aku hitungnya 1 lira 1.000 biar enak gampang. Nah terus kemarin pas sore itu sempet jalan-jalan ke nyoba beberapa ATM. Ada yang ngenain biaya adminnya itu 6% sekian, ada juga yang 8% sekian. Nah kalau yang barusan di Fakif Bank itu cuma kena 30 lira per 1.000 lira. Jadi buat teman-teman yang ke Turki mau ambil lira, lebih recommended ambilnya ke ATM daripada ke Money Changer.